Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah serta iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini hari ke-4 kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu menunaikan ibadah saum. Malam harinya kita disibukkan dengan qiyamul lail, mulai dari sholat tarawih, tadarus dan lain-lainnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk hari-hari kedepannya juga kita mudah-mudahan diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu menghargai, mampu mengisi kesempatan yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat tetangga kita, saudara kita yang Ramadan tahun kemarin masih bersama kita, duduk bersama. Namun mereka di tahun ini mereka sudah tiada. Maka dari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dipanjangkan umur sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan mulai dari bulan Rajab, Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita mohonkan kepada Allah agar diberkahkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadikan sholat zuhur ini sholat yang terakhir bagi kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, i'mal lidunyaka ka'annaka tamutu awada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Berbuatlah, beramallah untuk dunia seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Kalau hari ini kita bisnis tidak beruntung, kita optimis mungkin ada esok, ada lusa, bulan depan, tahun depan, masih banyak kesempatan. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda.
beramal, berbuat untuk akhirat, seolah-olah kalian akan mati besok. Maka jadikan puasa ini puasa yang terakhir bagi kita. Kalau dengan demikian kita berpola pikirnya, maka puasa ini betul-betul dilaksanakan dengan semestinya, yang seharusnya. Tapi jangan terbalik. Jangan dibalik. Ketika kita berpikir dunia seolah-olah kita akan mati besok, sehingga ketika kita mencari dunia, cek Sunda mah sirah dijadikan suku, suku dijadikan sirah, pohok karena waktu, lupa terhadap waktu. Tapi untuk akhirat, nanti juga ada Selasa disuruh rutinan Rabuan, nanti juga ada Rabu depan, nanti juga ada Kamis depan. Padahal hari ini kita akan berjumpa lagi nanti pada hari Hisab. Ramadan tahun ini kita akan berjumpa nanti pada hari Hisab. Walaupun sama, hari ini hari Selasa, tapi nilainya itu akan berbeda. Hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain menyampaikan, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu manittabahawa wa tamanna 'ala Allah. Yang disebut dengan orang yang cerdas, orang intelek adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, beramal, berbuat untuk bekal akhirat. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, kepada Allah hanya angan-angan, pengen kayak orang lain bisa khatam Quran, pengen kayak orang lain bisa qiyamul lail, pengen kayak orang bolak-balik umroh, pengen, hanya keinginan tanpa ada usaha. Itu namanya adalah orang yang lemah. Hadirin rahimakumullah, maka dengan hal seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui puasa kita dilatih, kita ditarbiyah selama sebulan ini agar kita mampu mengendalikan diri. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita pahami, bahkan sudah pada hafal ayatnya, tentang inti dari pelaksanaan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menghadirkan Allah di mana saja, dikala kita sendiri, dikala kita bersama-sama, dikala kita sedih, dikala kita senang, Allah selalu hadir. Dengan mampu menghadirkan Allah pada jiwa kita, sehingga kita mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri dari hal-hal yang kita tidak diharapkan. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kalau puasanya benar sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki baik secara ilmu fikih ataupun dengan akhlak, maka tentu Allah akan menjamin orang yang berpuasa akan terbentuk menjadi manusia yang bertakwa. Maka pantas Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa tingkatan puasa itu ada
3. Yang pertama puasa am, yang kedua puasa khusus, yang ketiga adalah puasa khusus. Kalau puasa am itu puasa orang yang baru belajar puasa, hanya menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri di siang hari, sementara yang lainnya tidak dijaga. Yang kedua puasa khusus, selain menahan lapar dan haus, juga menjaga seluruh panca indera yang ada dalam tubuh kita. Selain menjaga hal-hal yang akan membatalkan puasa, juga mampu menjaga hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa. Itu adalah tingkatan khusus. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, tingkatan puasa itu adalah puasa istimewa, teristimewa, khusus. Secara fikih dijaga, kemudian akhlaknya pun dijaga. Maka dalam hal kenikmatan pun dijaga. Ketika kita makan, maka makannya pun tidak makan mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, begitu adzan sudah dikumandangkan, kalau cek nafsu mah setiap makanan yang ada di depan pasti dimakan. Kalau yang puasa khusus, dia hanya sekedar takjil, hanya sekedar membatalkan puasa. Setelah itu udah. Hadirin rahimakumullah, dengan ditarbiyah selama bulan Ramadan ini, maka sudahlah cukup. Tidak perlu ada waskat, pengawasan yang melekat, karena sudah dalam dirinya terbentuk kesadaran akan hadirnya Allah dalam dirinya. Sebagai manusia yang muhsin, merasa muraqabah, dipantau, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kita melakukan aktivitas keseharian, maka kita merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Maka tidak akan ada lagi di kantor-kantor besar seperti yang sekarang lagi rame, korupsi bermiliaran. Kalau diberikan cendol, Sapurakarta kebanjiran. Itu sekarang lagi rame. Kenapa? Karena dalam dirinya tidak merasa hadir adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau merasa hadir adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mau menandatangani MOU, berpikir lagi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mengawasi, Allah terus melihat kita, maka tidak jadi. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Pertama, puasa bukan sekedar guyub, bukan sekedar karena lingkungan, bukan sekedar karena malu, tapi betul-betul puasa karena ilmu. Yang kedua, niat yang kuat. Yang ketiga adalah kesabaran. Karena dalam puasa itu kita dilatih sabar. Jam segini cuaca panas, setelah bepergian, kalau tidak sabar mungkin akan terjadi hal yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah keikhlasan dalam berpuasa.
Beda dengan ibadah yang lain, ketika sholat, ketika haji kelihatan. Tapi kalau ibadah puasa, orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa itu tidak kelihatan puasa atau tidaknya. Maka pantas saumul li wa anna ajzi bih. Saum itu buatku dan aku akan memberi pahalanya. Kalau pahala haji sekian, pahala sedekah sekian, dan untuk pahala puasa hanya Allah yang lebih tahu. Hanya diri kita dengan Allah yang lebih tahu. Maka dari itu adalah kemoga di kesempatan yang sangat bahagia ini, saya akan mengulang dan mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh para mubalighin, mubalighah di tempat-tempat yang lain. Mungkin ini saya yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di waktu yang lain kita sambung. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.